Pelaksana tugas PLT Bupati Bangkalan Dr. Andes Mohni MM hadir langsung untuk membantu korban terdampak banjir. Banjir tersebut diakibatkan hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Bangkalan pada pergantian malam Tahun Baru 2023 yang telah menyebabkan sebanyak 3.303 kepala keluarga terdampak banjir di dua kecamatan, yakni Kecamatan Arosbaya dan Kecamatan Blega. Kedatangan PLT Bupati Bangkalan Dr. Andes Mohni MM ke lokasi banjir di wilayah Kecamatan Arosbaya bukan kali pertama. Mantan Kadisdik Bangkalan tersebut intens turun ke lapangan saat hari pertama banjir terjadi. Kedatangan Mohni semata-mata untuk berkoordinasi dengan Muspika Arosbaya. Data 3.303 kepala keluarga terdampak banjir tersebut diperoleh langsung sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bangkalan. Ia menjelaskan dari jumlah total keluarga terdampak tersebut sebanyak 824 kepala keluarga berada di Kecamatan Arosbaya, sedangkan sebanyak 2.479 kepala keluarga sisanya berada di Kecamatan Blega, Bangkalan. Selain kawasan permukiman, banjir juga menggenangi lahan pertanian. Total terdampak seluas 58 hektar yang tersebar di Desa Blega, Nyormanis, dan Kajan. Lahan tambak seluas 200 hektar di Desa Blega, Karanggayam, dan Panjalinan. Selain itu, banjir juga menggenangi area perkantoran di Kecamatan Blega, di antaranya kantor kecamatan, kantor Korwil Bidang Pendidikan, Puskesmas, serta sejumlah lembaga pendidikan. Karena itu, Komandan Korem 084 Baskara Jaya Brigjen TNI Teri Tresna Purnama juga mengunjungi daerah terdampak banjir di Kecamatan Arosbaya kemarin 2 Januari 2023. Ia didampingi PLT Bupati Bangkalan Dr. Andes Mohni MM untuk melihat situasi terkini atas banjir yang terjadi sejak Sabtu 31 Desember 2022. Brigjen TNI Teri Tresna Purnama menyatakan banjir yang terjadi di wilayah Bangkalan dipicu cuaca ekstrim dan intensitas hujan beberapa hari terakhir. Selain itu disebabkan kondisi sungai yang mengalami sedimentasi sehingga tidak mampu menampung tingginya debit air. Memang ini situasi kondisi sekarang cuaca cukup ekstrim ya di wilayah khususnya di daerah Jawa Timur, khususnya lagi di Madura ini dan di Bangkalan saya cek. Memang ini sudah kelihatan agak surut Pak di sini karena memang awalnya di daerah Arosbaya ini cukup tinggi ya, karena debit airnya juga adanya penyempitan di sungai Tembengan ya yang memang sulit untuk bisa mengalir secara normal sehingga dari air tersebut balik lagi ke anak sungai yang bisa meluap ke jalan maupun ke rumah-rumah. Jadi kalau kita lihat di bawah kita ini sekarang sudah agak reda mending lah gitu ya, karena memang pada awalnya ini cukup tinggi di sini sekitar 1 meter. Jalan juga tidak bisa lewat ya. Sehingga kami dari TNI Angkatan Darat khususnya dari Korem dalam hal ini dengan Bapak Bupati, Pak Dandim, kita turun ke lapangan melihat kondisi warga yang terdampak seperti sekarang dan kita berupaya juga untuk meringankan beban mereka dengan sedikit memberikan sembako bahan-bahan pokok untuk bisa digunakan oleh warga juga untuk makan siap saji lah untuk makan siang ini yang ada di sini yang akan dampak sudah kita bantu. Ya mudah-mudahan kita ke depan berupaya dari aparat pemerintah daerah yang ada di Bangkalan ini tentunya ingin bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait. Kopinda akan merumuskan suatu permasalahan agar ke depan ada solusi ya. Bagaimana banjir ini tidak terjadi lagi di wilayah Arosbaya maupun daerah-daerah lain yang berada di Kabupaten Bangkalan. Saya sudah dengan Pak Bupati, dengan Pak Dandim, tentunya dari TNI Angkatan Darat, kita siap membantu kesulitan rakyat di sekeliling kita. Dan kita siap turun ke lapangan berada di tengah rakyat. Sehingga apapun yang menjadi kesulitan rakyat, kita harus bantu semaksimal. Nah, ini yang paling penting ke depan, tentunya solusi yang terkait dengan banjir ini harus kita adakan suatu pencegahan sehingga tidak terjadi suatu rutinitas. Apabila ini ada hujan besar, banjir, ada hujan besar, banjir, sehingga mengurangi aktivitas masyarakat yang memang harus bepergian dari arah utara Bangkalan ke kota atau melalui Arosbaya ini terhambat ya gara-gara air banjir yang berada di wilayah tersebut. Saya pikir ini yang perlu kita ke depan untuk solusi yang terbaik dengan pemerintah daerah agar
solusi apa yang harus kita lakukan nanti dengan adanya pengurukan tanah-tanah yang sudah padat di hulu sungai, atau memang hal-hal lain yang berkaitan dengan normalisasi sungai ini dengan bekerjasama dengan BWS Pak ya, yang ada di wilayah provinsi maupun juga di Kabupaten Bangkalan ini. Ini yang perlu kita cari solusi terbaiknya agar ke depan normalisasi ini sudah berjalan dan tidak ada lagi insya Allah banjir yang ada di depan kita. Tentu ini suatu pemikiran yang memang harus kita lanjutkan terus dan kita bekerja sama antara Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Bangkalan. Demikian yang perlu kami informasikan. Mohni juga memerintahkan jajarannya melakukan aksi kepada masyarakat terdampak banjir. Tujuannya meringankan beban mereka selama terdampak musibah. Mohni juga mengatakan bahwa kehadiran dan Rem 084 Baskara Jaya tentu menjadi spirit dan motivasi seluruh jajaran dan masyarakat terdampak banjir. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Bangkalan Agus Sugianto Zen berharap masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan selama cuaca ekstrim saat ini, sebab cuaca ekstrim diperkirakan masih berpotensi terjadi. Di sisi lain, pemerintah siap melakukan langkah-langkah jika sewaktu-waktu terjadi bencana untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Mungkin kedewasaan dari warga setuju untuk pola hidup membersihkan sekitaran. Saya kira ada lencelen ini kan setutup, mungkin irigasinya lancar, sungai lancar, termasuk seterusnya dedika. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan Bangkalan TV.